Common tools. Pertama adalah open and wrench, yaitu kunci yang digunakan untuk membuka atau memasang bolt ataupun nut. Ada tipe double open and wrench yang mana di kedua sisi memiliki rahang dengan ukuran atau size yang berbeda. Kemudian ada single open and wrench, hanya salah satu sisi saja yang memiliki rahang. Dan yang ketiga ada open and wrench sledgehammer, yang mana dalam penggunaannya bisa dengan cara dipukul. Dalam penggunaannya bisa diperhatikan pada gambar berikut. Kita harus memperhatikan sudut dari open and wrench tersebut, di mana kita harus memasang open and wrench sesuai dengan arah kemana kita akan memutar baut ataupun nut itu. Adjustable wrench merupakan open end yang bisa dilakukan adjustment atau pengaturan bukaan rahangnya, sehingga bisa digunakan untuk berbagai macam ukuran kepala baut. Nah, sebagai contoh untuk ukuran panjang dari adjustable wrench 250, maka kita bisa gunakan untuk memutar baut dengan kepala 0 sampai 29+3 atau 0 sampai 32 mm. Ring wrench merupakan kunci yang berbentuk cincin atau ring ya. Ini bentuknya lurus seperti ini, nanti dilengkapi dengan berbagai macam sudut ya. Ada sudut 15, 45, dan 60. Biasanya nanti antara kedua ujung memiliki ukuran yang berbeda. Kemudian ada bentuk khusus seperti half moon wrench. Dia ujungnya juga menggunakan ring wrench, namun bentuk dari handle-nya agak melengkung seperti bulan sabit. Nah, di sini digunakan untuk area-area yang sulit dijangkau menggunakan kunci ring wrench yang standar. Kemudian ada single ring wrench sledgehammer. Ya, ini bisa digunakan dengan cara dipukul. Kemudian ada single end offset ring wrench. Nah, ini biasanya digunakan dengan penambahan handle atau bentuk pipa. Oke, untuk kombinasi wrench adalah kombinasi dari open end di satu sisi dan ring wrench di sisi yang lain. Nah, untuk kombinasi ini biasanya kedua ujung memiliki ukuran yang sama. Kemudian soket set di sini terdiri dari berbagai macam soket dan ukuran serta perlengkapannya. Soket di sisi satu nanti ada drive square, ini nanti menentukan ukuran dari handle yang digunakan atau square drive yang digunakan. Kemudian ada sisi yang lain untuk soket end hole ya, ini nanti adalah ukuran dari baut yang akan dikendori atau dikencangkan. Nah, misalnya di sini ada ukuran untuk handle dengan drive square-nya 1 inch, maka bisa digunakan nanti ujung dari sisi yang lain atau soket end hole-nya ukuran 35 ataupun lebih. Kemudian ada handle yang digunakan untuk memutar soket, ada berbagai macam, ada speeder dengan cara diputar, ada L-shape karena bentuknya L, ada fleksibel, ada T-sliding handle yang paling umum digunakan, dan ada juga ratchet ya. Namun untuk ratchet ini tidak digunakan untuk melepas awal dari baut yang masih kencang atau mengencangkan sebuah baut ya, sehingga untuk penggunaannya bisa dikatakan untuk mempercepat proses ketika bongkar pasang. Tapi kalau untuk torsi tinggi biasanya disarankan menggunakan handle yang lain karena bisa merusak ratchet itu sendiri. Kemudian ada extension ukuran setengah inch. Maksudnya setengah inch adalah ukuran dari drive square-nya, ada juga ukuran 3/4 inch. Kemudian nanti ada ukuran panjang soketnya, panjang dari extend-nya sendiri ya. Ada 3 ukuran atau mungkin nanti 2 ukuran yang tersedia di toolbox. Kemudian U-join atau universal join. Nah, ini untuk memudahkan pada area-area yang sulit ya untuk nyambung antara soket dengan handle-nya. Kemudian ada optional socket. Nah, di sini ada socket adapter. Nah, biasanya digunakan untuk menyambungkan atau menghubungkan atau memasang soket ke handle dengan ukuran drive square yang berbeda. Bisa dari misalnya setengah ke 3/4 atau sebaliknya 3/4 ke setengah dan lain-lain. Universal socket, nah ini
soket dengan handle yang atau bagiannya sudah ada fleksibelnya, kemudian ada soket driver bentuknya semacam obeng tapi ujungnya soket gitu ya, atau ujungnya segi 6 seperti ini. Nah, kemudian ada soket with handle. Nah, ini kalau di alat berat jarang digunakan ya. Ada T-type, ada L-branch, ada Y-type, dan cross-type. Kemudian ada hexagon branch atau kita kenal dengan istilah kunci L. Karena bentuknya L ya. Jadi digunakan untuk baut-baut khusus yang memang dilengkapi dengan kepala bulat dan ada lubang di tengahnya dengan bentuk segi 6. Nah, nanti ukurannya bisa dilihat di batangnya sini ya. Ada berbagai macam ukuran. Ada pipe wrench atau monkey wrench ya, kunci monyet. Digunakan untuk memutar pipa. Nah, arahnya ini nanti pertama harus disesuaikan dulu ukurannya, adjusting thread-nya ini. Setelah itu arahnya harus searah dengan arah dari rahangnya ya. Kalau ini posisinya kita putar ke atas atau gambar yang di sini putar dengan ke arah ke depan, maka akan lepas. Tapi kalau diputar dengan arah seperti gambar, maka dia akan mengikat ya dengan grip yang ada di jauhnya ini. Kemudian ada hook wrench. Nah, jadi bentuknya seperti ini digunakan untuk memutar nut dengan bentuk bulat dan ada coakan di beberapa sisi ya. Biasanya ada 4 titik, ada coakannya. Nanti kita pasangkan si ujung dari hook wrench ini ke satu sisi coakan di nut, kemudian kita putar ke arah sisi dalam. Kemudian ada juga yang adjustable atau bisa diatur ya nanti untuk ukurannya. Torque wrench atau kunci momen adalah kunci atau wrench yang digunakan untuk mengencangkan baut dengan torsi tertentu sesuai dengan kebutuhan yang biasanya nanti tertuang pada shop manual. Screwdriver. Sesuai dengan namanya, screwdriver digunakan untuk memasang atau melepas screw atau sering kita kenal dengan istilahnya skrup. Nah, kemudian secara jenisnya ada slotted atau untuk obeng minus, kemudian ada juga cross driver atau untuk obeng positif atau obeng plus. Selanjutnya offset driver, yaitu obeng yang bentuknya seperti kunci L ya. Jadi dia ada lekukannya seperti ini dan ada mata di kedua ujungnya ya. Bisa positif-positif, bisa positif negatif. Kemudian ada starting screwdriver, nah, dilengkapi dengan penjepit seperti ini untuk menjepit si skrunya biar tidak lepas ataupun tidak perlu kita pegangi. Selanjutnya ada hammer ya, hammer ada steel hammer, berarti hammer dengan bahan baja ya. Nah, di sini ada yang bentuknya ballpen hammer, ada feather hammer, ada double face hammer. Biasanya digunakan untuk memukul area-area yang tidak rentan rusak gitu ya, atau area yang kalaupun rusak nggak apa-apa. Nah, untuk area-area yang khusus yang tidak boleh rusak tadi, kita bisa menggunakan soft hammer. Nah, nanti bisa menggunakan plastik hammer, rubber hammer, copper hammer, ataupun soft hammer. Nah, ini nanti disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kalau memang posisinya keras dan tidak rawan rusak, maka bisa kita gunakan copper hammer atau palu tembaga. Selanjutnya ada pliers atau kita kenal dengan istilahnya tang. Nah, pliers sendiri nanti ada diagonal cut pliers seperti ini atau yang kita sebut dengan istilahnya tang potong. Kemudian ada combination pliers, nah, yang besar kepalanya kayak buaya. Kemudian ada flat long nose pliers, yaitu dengan ujung yang cucut, yang panjang ya. Kemudian ada grip pliers, ada multi grip pliers. Kalau yang ini kita bisa lakukan adjustment geser dari titik pusatnya ini ya ke arah yang sesuai dengan ukuran yang kita mau. Ada juga lock grip pliers. Nah, kalau ini lock grip, jadi dia bisa dikunci. Nanti posisinya kita tekan sampai dia benar-benar ngelock. Nah, nanti ketika pengen lepas kita tinggal tekan bagian yang belakangnya ini saja.
Kemudian di sini ada adjustment-nya disesuaikan dengan ukuran benda kerja. Kemudian ada snap ring pliers, digunakan untuk memasang ataupun membuka snap ring. Nah, di sini ada external snap ring pliers, ada internal snap ring pliers. Artinya digunakan untuk membuka snap ring yang eksternal, yang biasa terpasang pada shaft, atau snap ring yang internal, jadi pasang pada lubang atau pada hole komponen. Kemudian ada punch, ya, ada starting punch digunakan untuk memulai pergerakan sebuah pin. Ada pin punch untuk mendorong pin pada lubang pinnya tersebut. Jadi di sini agak panjang ukurannya ya, secara bagian yang kecilnya ini. Kemudian ada center punch, nah, biasanya digunakan untuk menitik benda kerja, misalnya akan dilakukan pengeboran, jadi kita titik terlebih dahulu agar tidak meleset atau tidak geser nanti mata bornya. Kemudian ada lightning punch, nah ini digunakan untuk meluruskan lubang ketika kita mau memasang komponen ke subkomponen yang lain. Kemudian ada chisel atau pahat. Nah, ada yang flat cut chisel, ada cap chisel, ada round nose chisel, dan ada pula diamond chisel. Nah, ini sesuai dengan bentuknya masing-masing ya, nah, sesuai dengan kebutuhan juga. Kemudian ada file atau sering disebut dengan kikir. Ada single cut ya, jadi hanya satu arah garis G-nya ini. Kemudian ada double cut, jadi dia ada dua arah, ada yang miring ke kiri, ada juga yang miring ke kanan. Kemudian ada curve cut, seperti ini, dia bentuknya kayak setengah bulat gitu ya. Kemudian ada rush cut, jadi bentuknya bisa seperti gambar A ataupun gambar B ya, jadi seperti sisik. Selanjutnya tools puller, merupakan tools yang digunakan untuk melepas bearing. Seperti terlihat pada gambar, ini adalah puller yang digunakan untuk melepas bearing sisi dalam atau dari hole-nya. Nah, sedangkan yang ada di sebelah kanan sini, nah ini adalah yang digunakan untuk melepas dari shaft-nya. Sama-sama digunakan untuk melepas bearing, tapi beda peruntukannya. Nah, ini untuk internal, ini digunakan untuk melepas yang bearing sisi internal saja. Kemudian ada external puller yang digunakan untuk melepas bearing dari sisi luar ya, atau yang terpasang pada shaft. Maka ini disebut dengan external puller. Nanti bearingnya akan dikaitkan ke tiga titik ini, kemudian kita kencangkan puller tersebut. Dengan demikian maka puller itu akan mendorong si bearing agar keluar dari shaftnya. Selanjutnya ada press puller yang di sini bisa digunakan untuk memasang bearing tadi.